ada satu scene gitu yang menceritakan, menggambarkan Wes Renda, bukan menggambarkan ya, Mas Willy waktu itu menjadi salah satu bintang tamu di sana dan membaca puisi. Mas Willy ini temannya KM, Mas Willy almarhum. Mas Willy dan backdropnya yang panjang, yang besar sekali di Nyaman Basket TV pada waktu itu, judulnya 8 juta kanak-kanak Indonesia lapar pendidikan. Jadi Mas Willy membacakan puisinya tentang pendidikan pada waktu itu. Apa artinya pendidikan kalau tidak membuat orang menjadi lebih terpintar, cerdas dan seterusnya, tidak korup dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah judul yang mudah itu. Judul yang mudah, yang bercinta itu saya sebagai yang muda pada waktu itu ikut rembukan bersama Suman Jaya, dan kita agak kejauhan karena judulnya tadinya bukan itu. Meskipun kemudian film ini dilarang diedarkan karena itu 8 juta anak-anak Indonesia, kemudian saja ada sedikit protes, kemudian film itu juga menceritakan mengenai situasi demonstrasi pada waktu itu, jadi tidak mendapatkan tempat di bioskop. Saya kira jauh hari setelah itu baru film yang muda yang bercinta ini boleh beredar. Dan seingat saya sebenarnya waktu itu bukan yang muda yang bercinta yang mau disampaikan judul. Kalau kita berani pada waktu itu, maka judulnya hampir sama dengan hari ini, yang muda yang menentukan. Karena isi film itu memang cerita bagaimana generasi muda tidak mendapatkan kesempatan, dan generasi muda yang konon itu menentukan masa depan bangsa itu tidak mendapatkan panggung yang semestinya, dan tidak memperoleh kesempatan, tidak memperoleh ruang kreasi yang baik, sehingga akhirnya muncul di jalanan dan seterusnya. Tetapi karena situasi pada waktu itu tidak seperti hari ini, maka kita tidak bisa menyebutkan yang menentukan. Pada waktu itu sebenarnya judulnya itu, ya kalau saya tidak salah, adalah ya agak sedikit hero gitu. Ada bunyi-bunyi kata revolusi, ada kata-kata pemuda, bangkit kayak begitu dan seterusnya. Lalu karena tidak dimungkinkan di masa itu, dan film-film sebelumnya adalah film-film percintaan, maka muncullah terkait dengan cinta, maka jadilah dibelokin menjadi yang muda yang bercinta. Hari ini setelah sekian puluh tahun saya hadir di sini dengan tema yang muda yang menentukan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah di zaman itu, saya masih muda lah sekarang. Jiwa muda.
Nah dia senang sekali kalau saya masih muda. Masih muda yang dia ya. Oh penting gitu. Jadi memang kalau katanya UNESCO muda itu sampai usia 80 tahun. Betul ya, Moise? Benar ya? Kenapa? Sampai usia 80 tahun. Di atas 80 tahun dianggap sudah masuk. Kalau begitu kasihan generasi muda kita nanti. Jadi kata yang menurut saya garis merahnya itu adalah peranan yang muda itu di setiap zamannya, di setiap masanya, di setiap era pasti hadir mereka tokoh-tokoh yang luar biasa dan muncul kemudian menjadi pemimpin. Kalau kita lihat sebelumnya, Bung Karno membawa bangsa ini merdeka. Beliau pada usia 44 tahun. Bung Hatta usianya 2 tahun lebih muda, 42 tahun. Gus umurnya berapa Gus? 46. Bayangkan. Bung Karno lebih tua dari Gus Sekjen, itu memerdekakan lebih muda dari Gus Sekjen hari ini, memerdekakan bangsa. Ada yang usianya 40 tahun ya, ada yang mengacu mestinya. Itu. Jadi bayangkan Bung Karno pada usia itu memerdekakan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ya, pemuda-pemuda yang kemudian memperjuangkan Indonesia merdeka, mulai dari pernyataan ikrar Sumpah Pemuda itu lebih panjang lagi. Jadi dengan kalimat yang pendek seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa generasi muda itu senantiasa di zamannya, di eranya, dan dengan peluang-peluang yang tersedia, dan dengan keadaan tantangan-tantangan yang dihadapi, dan dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing, dengan situasi kesejarahan yang ada pada setiap saat itu, pasti mereka akan hadir. Dan kehadirannya itu menentukan. Nah, kehadiran yang menentukan itu ada 2. Yang pertama, ikut menentukan. Dan kalau ikut menentukan, artinya take a lead, ikut memimpin. Dan ikut memimpin itu bukan berarti harus yang di depan, tetapi setidak-tidaknya ikut pada barisan-barisan yang secara aktif menentukan. Yang kedua, yang menentukan itu adalah, kalau pakai bahasa sekarang itu, follower. Yang menentukan banyaknya siapa yang berminat melihat vlog-vlognya kita, siapa yang paling banyak melihat atau yang mengikuti YouTube dengan menghitung para followernya. Kalau mau diamsalkan, kira-kira seperti para YouTuber itu, atau orang-orang yang main yang saya tidak mengikuti banyak, tapi para pemain IG juga banyak sekali di ruangan ini. Apalagi Ibu Iliza itu keren banget, kalah Farhan di. Nah dia luar biasa, saya ikutin.